Baik, selamat bertemu kembali dengan saya Jarod Suroso pada mata kuliah IS Security and Risk Management. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit pencerahan tentang sesi atau topik yang terkait dengan Threat and Vulnerability Management. Ya. Jadi sebetulnya antara threat dan juga vulnerability itu bisa kita kelola sehingga baik itu threat dan juga vulnerability yang ada itu bisa kita minimize sehingga tidak mengancam sistem yang kita miliki. Ini sebetulnya kita bisa bagi atas beberapa topik yang kita bahas pada sesi kali ini. Yang pertama adalah tentang building blocks-nya. Pada saat kita membangun suatu sistem ini, kita harus memperhatikan beberapa program esensialnya. Yang pertama tentang establish asset inventory-nya, ya. Yang kedua tentang profile lingkungan yang kita buat dari segi sensitivity-nya. Yang ketiga tentang define risk scale-nya pada skala rendah maupun pada skala tinggi. Yang keempat tentang define workflow-nya. Dan kalau kita membahas tentang aset dan juga data inventory, ya sebetulnya aset yang kita miliki itu bisa dibagi atas beberapa tipe, beberapa bagian. Yang pertama, aset dalam arti sistem, baik itu tipe dan juga versinya. Yang kedua, aset dalam arti softwarenya, termasuk juga versi-versi softwarenya. Yang ketiga, aset dalam arti physical and logical location, ya. Fisiknya seperti apa, lokasinya, dan juga logical location-nya seperti apa. Yang keempat, aset dalam arti logical network addressing, ya. Pengadresan network yang kita miliki, karena sekarang sudah zamannya network semua, ya. Ini juga perlu kita cermati. Yang berikutnya aset dari segi kepemilikan atau owner, ya. Ini juga kita perlu lihat. Selanjutnya adalah aset dari segi resource administrator, ya. Siapa administrator daripada aset yang kita miliki. Yang terakhir adalah data sensitivity, ya. Data sensitivity merupakan juga bagian daripada hal yang kita harus perhatikan pada saat bicara tentang aset yang ada pada informasi yang kita miliki. Berikutnya bahasan tentang resource profiling, ya. Sebetulnya resource atau sumber daya yang kita punya itu, kalau kita buat suatu profiling itu bisa dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama tentang general description, ya, kita harus menjelaskan resource kita itu deskripsinya seperti apa. Yang kedua tentang function and feature. Yang ketiga tentang information classification, lalu critical organization, applicable, dan juga user community. Inilah beberapa hal yang perlu kita lihat pada saat kita membahas tentang threat and vulnerability management, sehingga ancaman dan juga vulnerability yang akan menimpa kita ini bisa kita manage sehingga dampaknya akan seminimal mungkin. Demikian bahasan kita pada topik sesi kali ini, semoga ini bisa mencerahkan. Terima kasih.